Shalom saudara, senang bertemu kembali dalam program kita Saat Teduh. Saya berharap saudara sudah siap untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan mengalami kebaikan serta mujizat Tuhan sepanjang hari ini. Mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Dia saudara, mari kita teduh. Siapkan hatimu. Hari ini akan ada hal besar terjadi dalam hidupmu. Ada pemulihan, ada promosi, jalan keluar sudah tersedia bagi setiap saudara. Karena semua yang kita lihat setiap hari itu menggambarkan kebesaran dari Tuhan, menggambarkan kebaikannya, dan Dia ada di dalam kita, memberikan jawaban. Ia mengasihi, Ia menjagai, Ia tidak marah kepada saudara, bahkan Ia siap untuk menyediakan mujizat setiap hari. Mari kita nyanyikan lagu ini, Semesta Alam. Semesta alam ceritakan kemegahan kuasa-Mu Tuhan. Langitlah tahta-Mu, bumi tumpuan kaki-Mu. Bahkan dalam topan Kau hadir memberikan ketenangan Tuhan. Dalam topan badai Kau hadir, meneguhkan kasih setia-Mu. Tak surut langkahku, tak goyah imanku. selamanya Kawalku, Selamanya Engkau tetaplah Allahku. Takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. gelapnya Malam tak akan menggentarkan, ya Tuhan. sebab kasih setiamu Terangi langkahku, biarlah tiap nafasku ceritakan betapa besar, betapa dahsyatnya kasih setianya. semesta alam melukiskan karya-Mu. Hatiku percaya Kau tetaplah Allah. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal, saudara. Semesta alam. Semesta alam ceritakan Kemegahan kuasa-Mu Tuhan. langitlah tahta-Mu, bumi tumpuan kaki-Mu. Dalam topan badai Kau hadir, meneguhkan kasih setia-Mu. Tak surut langkahku, tak goyah imanku. Selamanya Engkau Allahku, selamanya Engkau tetaplah Allahku. Takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggentarkan, sebab kasih setiamu terangi langkahku. Biarlah tiap nafasku ceritakan Betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karya-Mu. Hatiku percaya Kau tetaplah Allah.
Engkau Allah kami. Apa yang kami lihat setiap hari menggambarkan betapa Allah kami besar, betapa Engkau ajaib. Engkau Yesus, Allah yang luar biasa. Yesus, ku percaya pada janji, percaya pada firman-Mu, sebab Engkau Allah yang hidup. Telah banyak kami melihat betapa Engkau tidak pernah membiarkan kami. Kami sudah melihat betapa Engkau luar biasa dan Engkau tidak pernah mengecewakan. Yesus, Kau Allah yang besar, sebab tiada yang seperti-Mu. Kau Allah yang luar biasa, yang mengasihi kami, yang membawa kami ke air yang tenang. Kau besar Tuhan, sebab Kau terlebih besar, Kau terlebih besar, sebab nama-Mu besar Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, Tiada seperti tiada Engkau. seperti Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. sebab Kau besar. Mari kita nyanyikan. Sebab Kau besar, Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari dengan sepenuh hati kita nyanyikan. Sebab Kau besar, Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. sekali lagi saudara, mari kita nyanyikan. Sebab Kau besar, Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. mari kita nyanyikan. Sebab Kau besar, Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau,
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk hari ini. Kami berterima kasih untuk pujian yang kami naikkan. Kami percaya iman kami bangkit, percaya kami bangkit, kami melihat dan bersemangat untuk hari yang luar biasa yang Tuhan sudah janjikan. Berfirmanlah Tuhan, hari ini kami siap mendengarkan, kami siap diubahkan pikirannya, siap diubahkan tindakannya. Kami adalah alat-Mu, kami adalah anak-Mu, dan melalui kami biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Hari ini saya mau share beberapa topik mungkin sekaligus gitu ya. Kita akan belajar dari cerita perjalanan bangsa Israel setelah mereka menaklukkan kota Ai. Jadi setelah menaklukkan Jericho, mereka menaklukkan kota Ai dan kemudian bangsa Israel melanjutkan. Dan ada beberapa hal yang luar biasa yang terjadi di Yosua 9. Saya berharap saudara bisa membaca dulu Yosua 9 sampai 27 supaya kita mengetahui dengan jelas konteks dari ceritanya. Langsung aja, belajar dari penaklukan bangsa Israel. Saya buat judulnya seperti itu. Setelah bangsa Israel menaklukkan kota Ai, nah ini ceritanya. Ketika terdengar di Yosua 1 ayat 9, Yosua 9 ayat 1 dan 2, ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat Sungai Yordan, di pegunungan di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai Laut Besar sampai ke seberang Gunung Lebanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan dan orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Dari Yosua 9 ayat 1 dan 2 ini, kita bisa belajar ada orang-orang yang keras hati memang. Sudah melihat, sudah mendengar bagaimana bangsa Israel itu disertai oleh Tuhan. Sebab mereka berhasil mengalahkan Yeriko dengan kota bertembok luar biasa tebal. Mereka berhasil mengalahkan Ai hanya dengan tidak terlalu banyak orang dan dengan strategi yang luar biasa ya. Nah, mereka memutuskan untuk tetap melawan. Saudara, kekerasan hati itu berbahaya. Kekerasan hati membuat orang menganggap dirinya lebih besar daripada Tuhan. Nah, ini sangat-sangat merusak. Kekerasan hati membuat saudara berjalan dengan pengertianmu sendiri. Padahal firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa tidak ada seorang pun yang berkuasa menetapkan langkahnya, saudara. Kita tahu ada lagu berkata, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, gitu kira-kira ya. Dan ini benar banget, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Step by step-nya kita ada di dalam Tuhan, karena dia adalah pelita, bukan lampu sorot yang menerangi jauh gitu ya, tetapi pelita yang membuat kita setiap hari selalu bergantung sama Tuhan. Ini adalah salah satu respon dunia. Tapi ada lagi respon yang berbeda, saudaraku. Tetapi katanya gitu ya, ketika terdengar kepada seluruh penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan oleh Yosua terhadap Yeriko dan Ai, bukannya bertobat, mereka bertindak dengan memakai akal. Jadi ini akal dunia, saudaraku. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk. Jadi mereka mencoba bertindak seolah-olah mereka itu adalah orang yang datang dari jauh dan mungkin tersesat. Puji Tuhan ketemu dengan orang Israel yang lagi mau pergi berperang gitu kira-kira ya. Yang robek dan dijahit kembali. Nah, ini juga adalah akal dunia. Ada yang keras hati, tetapi ada juga yang bertindak karena ketakutan, takut mati, saudara, karena mereka tahu bangsa Israel ini disertai Tuhan, tapi tidak juga mau percaya. Ada juga orang-orang yang seperti ini, saudaraku, yang memilih tetap tidak mau mengkonfrontir, tapi juga nggak mau percaya. Tetap saja ada yang seperti ini. Orang-orang Gibeon ini bertindak karena ketakutan.
Ada yang bertindak dengan kekerasan hati, ini dengan ketakutan. Saudara, dunia dan anak-anak Tuhan boleh saja sama-sama bersyukur. Tetapi alasan dari ucapan syukur itu sangat-sangat berbeda. Dunia tidak punya pengharapan, mereka tidak punya janji. Itu sebabnya dunia ini bersyukur karena mereka tidak menerima yang terburuk. Makanya kita ada anekdot gitu ya, untung yang patah cuma satu kakinya. Untung yang patah cuma satu jarinya. Masih bagus cuma 4 jari yang hilang. Kalau 5 itu kan lebih buruk, makanya kita bersyukur. Bahkan ada yang lebih buruk lagi. Orang bersyukur karena melihat ada orang lain yang cacat. Itu adalah alasan bersyukur yang sangat buruk. Berarti puji Tuhan, saya lebih baik dari dia. Tidak begitu, itu adalah pemikiran dunia. Saya bersyukur, anak-anak Tuhan bersyukur karena pengharapannya itu pasti di dalam Tuhan. Anak-anak Tuhan bersyukur karena harapannya pasti terjadi di dalam Tuhan. Itulah yang membedakan kita dengan dunia ini. Dua-duanya sepertinya bersyukur, tapi anak-anak Tuhan bersyukur setiap hari karena pengharapannya pasti terjadi. Dunia ini bersyukur setelah was-was dan ternyata vonis dokter tidak seburuk yang dikira. Yah, bersyukur. Atau kita terima aja. Mungkin ini cara Tuhan. Dan sayangnya, sebagian anak-anak Tuhan absorb value ini, mengambil value ini menjadi value-nya dia. Karena apa? Karena tidak tahu firman Tuhan. Saya lanjutkan lagi saudaraku. Mereka berbicara, orang-orang Gibeon ini yang tadi berpura-pura menjadi orang yang dari jauh gitu ya. Mereka ngobrol dengan orang Israel dan mereka minta supaya mereka tinggal di sana. Karena mereka tahu kalau mereka melawan mereka pasti mati. Dan orang Israel kemudian membuat perjanjian dengan mereka. Tetapi di dalam Yosua 9 ayat 14 dikatakan, orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Nah, ini juga hal yang sangat penting saudaraku. Kenapa ini bisa terjadi? Mereka tidak meminta keputusan Tuhan. Karena ini adalah hal yang kecil. Ini adalah hal yang sepele. Ini bukan hal yang sangat besar. Mereka sudah mengalahkan Yeriko. Mereka mengalahkan Ai. Mereka melihat tiang garam. Mereka melihat tiang api. Mereka melihat laut terbelah. Mereka melihat setiap hari penyertaan Tuhan. Burung puyuh, mana, batu mengeluarkan air. Sehingga kalau hanya sekedar untuk mengambil barang-barang orang dan membuat perjanjian, mereka meleset saudaraku, tidak meminta keputusan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata dengan jelas, ada jalan yang disangka orang lurus, namun ujungnya berakhir pada maut. Saudara perlu sekali memperhatikan hal-hal yang kecil. Don't despise the day of small things, kata firman Tuhan. Jangan menganggap remeh hal-hal yang penting. Kitab Kidung Agung berkata, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun anggur kami yang sedang berbunga. Perhatikan bahwa yang merusak kebun anggur, yang lambang dari hati kita, itu adalah rubah-rubah kecil. Hal-hal kecil yang tidak kita perhatikan. Mulai terbiasa mendengar orang marah-marah. Mulai terbiasa mendengar omongan kotor. Mulai terbiasa mendengar kata-kata yang kotor yang diplesetkan. Kan sekarang banyak tuh ya di sosial media. Mulai mengucapkan kata-kata sia-sia. Dimulai dari hal-hal yang kecil, nggak terasa kita mulai masuk ke dalam sesuatu yang berbeda yang dibawa oleh dunia. Bahkan firman Tuhan berkata jangan bergaul dengan pemarah. Supaya itu tidak menjadi jerat bagi kita nanti. Supaya kita nggak terbiasa dengan kemarahannya dan membawa jerat bagi kita. Juga firman Tuhan berkata begini saudaraku, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati itu memancarkan kehidupan. Itu sebabnya saudara perlu menjaganya dengan seksama, dengan waspada. Pastikan tidak ada yang buruk sedikit apapun masuk ke dalam hati saudara. Kalau saudara punya kue yang disiapkan untuk 5.000 orang. Let's say ada kue tart gitu ya. It means bentuknya juga sangat besar, ukurannya besar karena diproyeksikan untuk memberi makan 5.000 orang. Tapi kemudian ada satu orang yang membawa
bahkan mungkin 1 atau 2 tetes kotoran hewan dan diteteskan ke dalam kue yang sangat besar itu. Kira-kira saudara masih mau makan atau tidak? Udah ada kotorannya, kita pasti nggak mau makan. Demikian juga dengan hati kita, saudaraku. Jangan biarkan hatimu mendengarkan perkataan yang jorok. Jangan biasakan telingamu, hatimu mendengarkan perkataan yang negatif. Karena hati saudara perlu dijaga dengan segala kewaspadaan. Salomo digambarkan sebagai orang yang sangat berhikmat. Tuhan menyertai dia, memberkati dia sehingga tidak ada orang yang lebih kaya lagi dari dia. Tidak ada lagi orang yang lebih berhikmat daripada Salomo. Tetapi apa yang terjadi? Satu kali Salomo dikatakan membawa kuda dari Mesir. Padahal Tuhan jelas-jelas berkata, jangan memiliki hubungan dengan Mesir. Tapi apa yang terjadi? Salomo tidak detail, tidak waspada dengan hatinya. Semenjak hari itu, dia mulai melakukan hal yang gak benar. Dan dia yang penuh hikmat, kemudian berkata hikmat itu adalah kesia-siaan. Bayangkan saudaraku, betapa jauh Salomo yang dipenuhi hikmat, itu ternyata gagal juga. Demikian juga dengan kita. Kalau hari ini hal-hal kecil tidak kita seriusin, mikirin dan hindarin, hal-hal buruk yang kecil yang kita tidak serius pikirin dan hindarin, itu akan merusakkan kita di hari depan. Ada satu firman Tuhan yang sangat menguatkan saya. Firman Tuhan berkata begini, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, perhatikan saudaraku, bersama Tuhan ada kemenangan. Dikatakan di sini, aku menyertai engkau, jangan bimbang, aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Ayat ini cocok sekali dengan kejadian yang terjadi di Yosua 9 karena orang Israel sudah terlanjur berbuat salah gitu ya, dengan mengikat perjanjian tanpa mengikut sertakan Tuhan, tanpa bertanya kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan perlu menolong dia, perlu menolong mereka. Itu juga terjadi ketika mereka di kota Ai, ketika mereka dikalahkan, mereka datang kepada Tuhan dan Tuhan menolong mereka dan membawa kemenangan bagi mereka. Dan apa yang terjadi? Bangsa Israel berperang dan mereka menang. Tapi memang orang-orang Gibeon ini gak bisa dibunuh karena sudah kadung membuat perjanjian. Tapi apa yang terjadi lanjutnya saudaraku? Yosua berkata, oleh sebab itu terkutuklah kamu, katanya kepada orang-orang Gibeon ini ya, karena setelah 3 hari mereka membuat perjanjian, ketahuan bahwa orang-orang Gibeon ini berbohong. Ada satu pepatah orang Batak, dia bilang, saudaraku, kaki pembohong itu pendek, katanya gitu ya. Tapi dalam bahasa Batak, saya nggak mungkin kasih tahu bahasa Bataknya saudara ya, karena saya juga nggak tahu gitu. Tapi dikatakan kaki pembohong itu pendek, cepat ketahuannya. Atau kalau sekarang sooner or later pasti ketahuan. Dan setelah ketahuan, kemudian Yosua berkata, terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Dan perhatikan, ini juga perbedaan antara anak-anak Tuhan dan dunia ini. Orang-orang Gibeon ini berkata, maka sekarang kami ini ada dalam tanganmu. Perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Dunia meletakkan hidupnya kepada orang lain, kepada kantornya, kepada kampusnya, kepada sekolahnya, kepada orang lain. Itu sebabnya banyak tulisan di internet yang berkata, mengandalkan orang ternyata mengecewakan. Berharap sama orang ternyata mengecewakan. Kenapa? Karena orang ini nggak tahu firman Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Mengandalkan manusia, maaf. Padahal firman Tuhan dengan jelas berkata, kita perlu mengandalkan Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, bukan dalam tangan manusia. Itu sebabnya kalau saudara sekalipun difitnah, tidak usah ragu karena Tuhan adalah pembelamu. Bagi bangsa Israel, kemenangan itu pasti. Karena sekalipun mereka membuat kesalahan, mereka kembali datang kepada Tuhan dan Tuhan membawa kemenangan bagi mereka. Perhatikan saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, ada hal-hal yang kita sebenarnya buang waktu kalau lakukan. Mengeluh, berpikir negatif, berkata-kata sia-sia,
bergosip karena itu tidak membawa apa-apa. Justru kalau kita mengusahakan, kita memperbaiki, kita punya kuasa untuk melakukannya. Saudara, kita adalah anak Tuhan, biji mata Tuhan. Saudara bukan korban. Saudara adalah pembawa perubahan karena Tuhan beserta dengan saudara. Amin, saudara. Mari kita teduh sejenak. Mari kita menyanyikan betapa Tuhan besar, bahwa Ia luar biasa bagi setiap kita. Sebab Kau besar, Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Ya Tuhan. Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari kita nyanyikan sekali lagi, saudara. Naikkan suaramu. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Berdoa di dalam nama Yesus, setiap hari kami menaruhkan pengharapan kami sama Tuhan. Kami merenungkan firman-Mu, memperkatakan firman-Mu, supaya benarlah setiap hidup kami, keputusan yang kami buat, tindakan yang kami lakukan, kami mengingat Tuhan dan memastikan kami terlibat dalam rencana besar Tuhan di dunia ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus memberkati setiap kami yang saat ini mendengarkan. Kesembuhan yang dari Tuhan mengalir dalam hidupmu, penyakitmu dalam nama Yesus dihancurkan, kau sembuh. Aku berdoa kepada setiap saudara yang memiliki masalah keuangan. Yesus adalah jalan keluar bagi setiap engkau. Dia adalah jawaban bagi engkau. Renungkan firman-Nya, maka hikmat-Nya akan kau dapatkan. Firman Tuhan berkata, jika kau kekurangan hikmat, mintalah. Kau yang bingung bagaimana cara mengurus anak, renungkan firman Tuhan, maka hikmat-Nya akan mengarahkan engkau untuk bertanya kepada orang yang benar, membaca buku yang tepat, sehingga pengertian yang daripada Allah menjadi dasar kau untuk mendidik keluargamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Hidup kami aman di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk setiap kita yang sudah mendengarkan. Saudara bisa menonton lagi Selamat Pagi Roh Kudus yang ada di edisi-edisi sebelumnya. Dan kepada setiap saudara juga yang pengen selalu mendengarkan firman Tuhan, bisa mendengarkan melalui Spotify GKKD Souters Sermon. Dan saudara akan mendengarkan banyak firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan mengingatkan kita bahwa kita hidup di dalam kasih karunia kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.